pemirsa, kembali lagi bersama saya Sandra Kwi, tentunya dalam dialog interaktif dan masih dengan tema pembahasan yang sama, yaitu mengangkat budaya Marin Marori ya. Nah, tadi sebelum kita jeda iklan saya sempat bertanya ke adik Meme, upaya dalam mengangkat budaya Marin Marori itu apakah sudah pernah melakukan komunikasi ke pemerintah, dalam hal ini dinas terkait? Silakan. Upaya yang sudah kita lakukan pertama dari Dinas Pariwisata, karena kita sebagai generasi muda dan juga putra-putri pariwisata, kita ada kegiatan bersama Dinas Pariwisata dan mengangkat ini. Dinas Pariwisata pun merespon dengan baik, terutama mereka akan melanjutkan kerja-kerja yang akan kita lakukan dalam advokasi ini. Jadi respon dari Dinas Pariwisata itu istilahnya mereka merespon dengan cepat advokasi yang sedang kita lakukan ini. Lalu tindakan nyatanya setelah berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata adalah apa? Apa yang dibuat? Kemarin kita sempat mempromosikan, pertamanya kita mempromosikan perlahan-lahan kita dari Dinas Pariwisata mempromosikan tentang suku Marin Marori dulu. Suku Marin Marori ya. Ada promosi. Dan itu bersama-sama dengan Dorcas KIC, kemudian dengan Juan juga ya. Nah, itu apa saja yang diangkat dari suku Marin Marori? Yang pertama kita angkat itu kebudayaan dan sejarahnya, makanan khas dan bahasa yang paling penting. Karena di sini kita mengangkatnya tentang bahasa Marin Marori yang hampir punah. Jadi hal utama yang sangat penting kita angkat sekarang itu bahasa dan kebudayaannya. Kemudian dalam proses pengumpulan data, ini pasti kan adanya pengumpulan data ya. Itu Meme bersama-sama dengan Dorcas KIC, juga dengan Juan itu langsung menuju ke Wasur. Kemudian apa? Bertemu dengan Kakak Agus langsung atau bagaimana? Bisa diceritakan? Pertama, saya komunikasi dengan Kak Dorcas KIC. Setelah itu Kak Dorcas bertemu dengan Kak Agus, mencari tahu tentang Kak Agus. Itu pun ceritanya agak menurut saya sedikit lucu ya, karena Kak Dorcas itu bertemu dengan Kak Agus sekitar 2 bulanan dari perjanjian yang kita buat. Kita buat perjanjiannya awal Maret dan kita ketemunya awal Mei. Oh, berarti Kak Agus orang sibuk ini. Tidak, menurut saya sih tidak. Mereka pikir bahwa saya sangat sibuk. Oh gitu ya. Saya pernah welcome aja, siap-siap aja ya. Oke, kemudian? Dan setelah ketemu bikin perjanjian sama Kak Dorcas dan Kak Agus, hari pertamanya saya dengan Kak Dorcas agak sedikit kaget. Maksudnya Kak Agus ini orangnya di luar dari ekspektasi. Orangnya ternyata humble, terbuka, dan dia menceritakan semua sejarahnya tentang Marori kepada saya. Dari situ saya merasa bahwa Kak Agus benar-benar menerima kedatangan saya untuk membantu advokasi ini. Kemudian apakah narasumbernya dari Kakak Agus saja, apa mungkin ada yang lain? Untuk narasumber kemarin, pertama sekali itu dari Kak Agus, kedua dari Bapak Lukas, dan ketiga dari Mama Paulina. Dari Mama Paulina ya. Tadi kan Meme mengungkit dalam upaya mengangkat budaya Marin Marori kan ada dari segi bahasa yang paling penting ya, kemudian juga sejarah, terus makanan khas ya. Kalau Meme sendiri ini mengumpulkan data yang mana? Pasti kan ada bagian-bagiannya ya karena disusun oleh 3 orang. Kalau saya bagiannya khusus makanan khas dari Marin Marori. Terus kemudian teman yang lain bisa dijelaskan? Kalau untuk Juan Pengliku itu dia bagian sejarah dan kebudayaan, dan kalau Kak Dorcas bagian fashion tentang baju adat Marori, seperti itu. Tarian adat? Tarian adat juga bisa disimpulkan Juan. Juan ya? Iya, Juan. Ya. Kalau begitu saya mau tanya sedikit, yang tidak menjadi bagian Meme ini berarti Kakak Agus bisa membantu ya menjelaskan ke saya ya. Tadi masalah sejarah peradaban sudah dijelaskan. Nah, kemudian kalau dari pakaian adat ini Kakak Agus? Sandra. Ya. Untuk ini kan kita ada aturannya juga sih. Bicara aturan untuk penjelasan tentang pakaian kan itu dalam istilahnya aturan adat orang Marori, orang Marin Marori. Saya tidak punya hak untuk memberikan keterangan, misalnya kostum ini digunakan untuk apa, itu kan kewenangan ketua adat. Jadi ada hal-hal tertentu yang dibatasi itu untuk menceritakan kepada media atau kepada orang tertentu, karena jujur saja saya sendiri juga hanya misalnya kalau yang orang biasa pakai itu namanya polok. Tetapi bagian-bagian dari polok itu sebenarnya
Polok harus jujur bahwa saya tidak paham lebih banyak juga. Polok berarti itu kalau kita orang Marin Yobar bilang parak gitu kan? Ya. Ini yang suka dipakai ini ya dari kulit. Itu polok. Tapi misalnya kalau yang secara lingkapan tuh kayak orang tua menceritakan. Gitu. Misalnya kalau dari polok, kemudian yang ini di bagian atas ini namanya jimbo. Iya. Jadi itu kalau misalnya kalau pas ada lengkap begitu kan baru bisa diceritakan ini pakaiannya modelnya seperti ini. Tapi memang secara keseluruhan ada kesamaan dengan misalnya dengan orang lain. Tetapi itu kan kewenangan untuk menceritakan itu tidak ada kewenangan dari. Ada hal-hal yang diatur sih menurut adat istiadat. Oke, baik. Kalau untuk pekerjaan dari suku Marin Marori, ya, pasti kan mereka punya pekerjaan yang digeluti dari zaman nenek moyang dulu. Nah, itu apa biasanya? Kalau sistem pertaniannya itu sistem berkebun. Berkebun dalam bahasa Marori ini disebut uta. Uta itu sebenarnya ada teknik membuat kebun juga ada, tapi memang kalau khusus untuk orang Marori itu lebih banyak mereka berkebun. Pola berkebun itu di misalnya istilahnya deg. Deg itu ada hutan-hutan besar, kemudian ada di rawa-rawa sagu juga. Itu dulu polanya seperti itu, tapi dengan berkembangnya zaman ada perubahan pola hidup sampai sekarang. Termasuk salah satunya adalah budidaya anggrek ya, yang saya lihat digeluti masyarakat Marin Marori ya, budidaya anggrek. Itu kalau Sandra tanya untuk saat sekarang sih, itu kalau sekarang ya itu sudah variasi. Orang mungkin lebih karena kebutuhan, lalu ada punya nilai pasar, mereka bisa jual anggrek. Kemudian sekarang ada kayu-kayu bakar, lalu yang sedang sekarang minyak kayu putih, sarang semut juga ya. Minyak kayu putih, sarang semut. Kemudian wati juga ya. Wati. Kalau wati itu sendiri kan penting karena memang digunakan untuk upacara-upacara adat ya, seperti dan itu menurut saya dia punya nilai jual yang tinggi. Secara ritual dia punya nilai dan itu secara ekonomi juga memang menjadi bagian dari daya jual. Saya sempat mendengar informasi kemarin salah satu suku Marin Marori yang budidaya taman wati ini ya, yang menjadi salah satu tanaman yang penting untuk ritual adat Marin, itu sempat sampai dikirim ke Belanda ya untuk memperkenalkan tanaman wati. Saya tidak begitu paham tentang itu siapa yang dikirim ke Belanda, tapi memang di kampung ada beberapa orang. Salah satunya itu Momo Belandina. Dia punya usaha untuk menanam wati juga sama dengan anggrek begitu. Jadi rata-rata khusus di Kampung Melasur itu untuk saat ini mereka lebih banyak kelola sumber daya alam yang ada di sekitar. Iya, begitu. Berkembang lah ya sesuai dengan kebutuhan. Sekarang mungkin bukan bicara promosi, tapi mungkin lebih berkembang lebih modern, mungkin pariwisata lagi. Lebih modernnya dari pariwisatanya sendiri ya. Lebih ditekankan ke situ. Oke, sekarang untuk Meme sendiri kan juga mengangkat budaya Marin Marori ini dari makanan khasnya ya. Meme bisa jelaskan nggak ke pemirsa di rumah makanan khas suku Marin Marori itu apa saja sih? Untuk makanan khasnya kemarin kita sempat mempraktekkan ya Kak di kampung. Kemarin kita sempat buat kalau tidak salah namanya kokobo. Itu apa itu? Makanannya berbahan dasar sagu dan kelapa yang dicampurkan lalu dimasak dengan cara dibakar batu, dimasukkan di dalam tempurung kelapa. Iya. Cara pembuatannya masih tradisional ya. Selain itu kemarin kita makanannya hampir sama dengan, menurut saya hampir sama dengan sagu set. Bahan dasarnya juga pun sama, sagu dengan kelapa, dan di atasnya kemarin kita ada variasi, ada ikan, ada ayam, dan dibungkus dengan daun kelapa, lalu dibakar juga. Jadi masih sama. Iya. Memang kemarin kan tuh namanya beda Sandra. Namanya beda ya. Ada yang kokobo. Kokobo itu seperti yang tadi Mei jelaskan, terus mbour finggi. Mbour finggi. Itu pakai ada daun. Itu Mei kemarin bagaimana?
daun ikan Cara pembuatannya? Cara pembuatannya bukan? Masih sama atau? Kemarin cara pembuatannya menurut saya masih sama. Dimasukkan kelapa sama sagu, dicampur lalu ditata di atas daun. Tapi daunnya yang dipakai? Daun yang dipakai itu harus dibakar dulu seingat saya. Oh, pisang, daun pisang. Bukan, Bukan. yang tadi yang namanya saya bilang Morofi itu ada dalam bahasa Morori bilang kalwasinggo. Kalwasinggo, iya kan? Ya, Kalwasinggo itu seperti yang tadi Mei bilang, prosesnya sagu dengan kelapa dibungkus, kemudian jadi seperti Morofi itu namanya apa? Telur kasuari. Oh, bentuknya? Bentuknya seperti telur kasuari. Jadi sagu dalam telur kasuari, istilah sederhananya begitu. Itu yang kemarin praktek. Itu ya, itu saja atau ada lagi mungkin makanan-makanan khas dari suku makanan Marori? khasnya saya baru pelajari yang ini aja. Berarti nanti pasti ada pembelajaran lebih lanjut. Sebenarnya kan ini bagus juga ya untuk meningkatkan pariwisata di suku Marin Marori, karena kan orang kalau jalan-jalan ke sana itu bisa menjadi cindera mata atau oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Iya. Nah, Kakak Agus, sebenarnya kalau dari suku Marin Marori mengenai ini ya, cara masak makanan khas suku Marin Marori ini kan masih secara tradisional. Itu apakah semua masyarakat asli Marin Marori masih bisa atau mungkin sudah ada yang anak-anak mudanya tidak tahu? Ya, bicara mengenai pengolahan makanan tradisional, ini Sandra, ini masalah tantangan sih, masalah anak muda. Saya harus sampaikan jujur bahwa saya teknik pengolahan itu sampai seperti saya tidak paham betul juga. Misalnya kemarin itu cuma Mama Paulina dengan Mama yang di sebelah Mama yang Bapak Lukas punya mertua, istrinya, mereka yang paham, oh Bovi buatnya seperti ini, kemudian apa namanya ibab, Mei belum sebut tadi ibab tadi sama yang chef sendiri gitu, mereka yang rata-rata mungkin mama-mama mereka yang paham, tapi anak muda seperti kita tidak paham. Nah itu berarti menjadi tantangan ya untuk bukan hanya untuk Meme yang sedang mengangkat budaya Marin Marori, tapi juga untuk anak muda di Kabupaten Merauke kalau memang masih peduli ya untuk mempertahankan budaya, tidak usah jauh-jauh budaya Marin Marori yang ada di kawasan Wasur harus mempelajari. Oke, baik, kita akan mengungkit lagi lebih dalam mengenai budaya Marin Marori, tapi setelah jeda yang satu ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Interaktif.